amma ba'du. Para rawuh ingkang kinurmatan, monggo sesarengan anggenipun kita ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta nikmatnya, sehingga malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk bertolabul ilm setelah kita menjalankan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap jengkal langkah kita Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. MC kalah. Para jamaah sekalian, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Kita sampai pada bab di mana kita dianjurkan untuk saling mencintai di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Ya. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais, telah menceritakan kepada kami, yaitu Ismail bin Abi Uwais, qala haddatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Ibrahim bin Abi Usaid an jaddihi. Jadi asadun itu macan, tapi kalau Usaid itu macan kecil. Ini kalau dalam bahasa Arab itu apa namanya, tasghir, di tasghir. Jadi Umar itu kemudian kalau ditasghir jadi Umair. Hasan jadi Husain. Ya, itu tasghir. Misalkan Karim itu Quraim, Quraim, ya, itu tasghir. Jundun tentara kecil, Junaid. Jadi Junaid itu artinya tentara kecil. Junaidi, tentara kecilku. Nah, para jamaah sekalian, an Ibrahim bin Abi Usaid, dari Ibrahim bin Abi Usaid, an jaddihi, dari kakeknya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Kalau Nabi itu menggunakan kalimat walladzi nafsi biyadihi, ini sangat serius. Apakah yang lainnya enggak serius? Tapi kalau sudah dipakai dengan kalimat walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, ya, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, la tadkhulul jannah, bahwa kalian tidak akan pernah masuk surga hatta tuslimu, sehingga kalian itu Islam. Jadi syarat untuk masuk surga itu adalah Islam. Terus bagaimana barcode-nya? Itu adalah membaca kedua kalimat syahadat. Ketika orang tersebut itu sudah registrasi dengan berucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kemudian setiap mereka tersebut itu melakukan amalan kebaikan, maka akan diberi pahala oleh Allah. Tetapi sebaik apapun mereka, kalau mereka belum bersyahadat, mereka masih kafir, maka tidak akan pernah dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Waman dan barang siapa ya betahi yang mencari ghairal Islam selain Islam dinan sebagai agamanya, orang itu agamanya bukan Islam, terus bagaimana kata Allah? Fala yuqbal, maka Allah tidak menggunakan la yuqbal, tapi kalimatnya lan, tidak akan pernah yuqbal diterima minhu darinya. Artinya amalan kayak apapun baiknya, berapapun banyaknya amalan kebaikan itu, fala yuqbala min, maka tidak akan pernah dikabulkan, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena mereka beramal namun mereka itu tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syukuri nikmat iman, nikmat Islam. Walaupun kita ini adalah Islam dari keturunan, itu nikmat luar biasa. Tinggal kita kemudian meningkatkan kadar keislaman kita, pengetahuan tentang Islam, sampai kemudian kita tersebut itu sempurna di dalam berislam. Maka ketika kita tersebut itu berislam secara sempurna, secara kafah, sebagaimana Allah katakan, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara sempurna. Apapun itu adalah secara Islam, pakaian secara Islam, lalu kemudian bertetangga secara Islam, semuanya berumah tangga secara Islam. Maka ketika dalam setiap lini kehidupan itu adalah berangkat dari nilai-nilai Islam, maka itu yang dikatakan kafah, orang yang sempurna fil Islam, di dalam Islamnya. Para jamaah sekalian, Allah terangkan kembali di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, bisa dilihat pada ayat yang ke-39 sampai ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Lah kok seret suaraku. Alhamdulillah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, a'maluhum, amal-amal mereka, apapun amal-amal mereka, sebaik apapun amal mereka orang-orang kafir, itu adalah kasarabin, seperti fatamorgana. Sarab bi ghairi nuqtah, tanpa titik, sin, sarab artinya fatamorgana. Fatamorgana itu koyok-koyok ono banyune ning ora ono banyune, mulane ora ono titike, sehingga kemudian ringan ucapannya sarab. Tapi kalau syarabun pakai titik shinnya, artinya ini minuman. Contohnya, saya bisa merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada titiknya, syarab, minum. Tetapi kemudian amal orang kafir itu diibaratkan oleh Allah kasarabin, seperti fata morgana biqi'ah, yang ada di tanah yang datar, yahsabuhu, yang mengiranya, yang mengira fata morgana itu apa adh-dham'anu, orang-orang yang haus, dikira fata morgana itu ma'an, air. Diparani hatta idza ja'ahu, sehingga ketika dia mendatangi apa yang dikira air tadi itu, lam yajiduhu syai'a, ia tidak mendapati apapun.
Mari ngono koyok-koyok di depannya lagi, didatangi lagi, zong, tidak ada apapun. Artinya adalah nanti orang-orang kafir amat sangat menyesal kenapa dulu mereka tersebut itu tidak Islam. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ayat yang ke-40. Au kadzulumat, atau amal-amal orang kafir itu seperti kegelapan-kegelapan fi bahrin, dalam lautan. Makanya Bahri, Ustadz Bahri itu Ustadz lautan, lautanku. Ya. Di Lamongan ada WBL, wisata bahari, Bahri. Bahkan kalau di Gedangan apa? Masjid Al-Bahar. Artinya laut, karena sing duwe angkatan laut. Nah, aukal zulumat, atau seperti kegelapan fi bahrin, yang ada dalam lautan, lujjiyin, yang dalam. Yaushahu, yang menutupinya, laut yang dalam itu maujun, gelombang, min fauqihi maujun, di atas gelombang ada gelombang berikutnya. Min fauqihi, di atasnya lagi sahabun, ada awan, ada sahab, ada awan, zulumatun ba'duha fauqa ba'din, kegelapan-kegelapan, sebagian kegelapan yang lainnya fauqa ba'din, di atas kegelapan yang lainnya. Artinya kalau orang-orang kafir beramal itu kayak berada dalam kegelapan, berada dalam laut yang dalam yang kemudian ditutupi oleh gelombang, di atas gelombang ada gelombang lagi, di atasnya ada awan yang gelap. Maka kemudian apa kata Allah? Idza akhraja yadahu, apabila dia mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, hampir-hampir ia tidak melihatnya. Tangan itu yadun, itu tangan, ini ada lambang daripada perbuatan amal. Maka ketika orang itu kafir lalu kemudian beramal, nanti ia tidak melihat daripada hasil dari perbuatannya waktu di dunia. Kenapa? Mereka masih belum registrasi dengan mengucapkan kalimat syahadat. Lah Ustaz, lah ya apa? Lah eman lah sakno. Lah ya sakno salahnya sendiri, dia tidak Islam. Maka dulu pernah saya terangkan, ada sahabat Nabi yang ia tersebut itu hafal Al-Quran, tidak pernah absen di dalam berperang, tetapi kemudian gara-gara ketika masuk dalam benteng lawan Romawi, kemudian ketemu si wanita rambut pirang cantik lagi, lalu kemudian begitu ngelirik gini, dia kemudian ingin memanggil hai. Kata perempuan, enggak hai. Lalu kemudian apa? Laki-laki ini terpesona sampai pedangnya tadi itu yang digenggamnya tadi jatuh. Lalu kemudian dia menyatakan cintanya, tertariknya kepada wanita itu, namun wanita itu menolak dan memberikan syarat, kau akan dapatkan aku manakala kau lepaskan agamamu. Gimana Pak? Lepas Pak. Langsung oke. Kemudian dia dibaptis, lalu kemudian dinikahkan ala gereja, dan kemudian seluruh hafalan Al-Qur'annya dihilangkan oleh Allah, hanya tinggal 2 ayat. 2 ayat itu tertera di dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang ayat ini sebetulnya mengingatkan dia, harapannya itu adalah dia itu kemudian sadar, kemudian Islam lagi. Apa kata Allah? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang kafir nanti di akhirat, mereka itu berkeinginan law kanu muslimin, kalau mereka dulu itu muslim. Lalu kemudian apa? Dzarhum yakulu, ya biarkan mereka yakulu, mereka makan.
Wa yatamatta'u, dan mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amal, biarkan kemudian angan-angannya itu melalaikan mereka kepada agamanya sehingga kemudian tidak mau berislam. Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Jadi kalau kita kepada orang kafir gak usah iri, Pak. Kalau mereka itu kaya, itu kemudian tidak usah iri. Karena apa? Mereka nggak ada aturan, tidak terkena hukum halal haram. Kita ini terkena hukum halal haram. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu nikmat. Sehingga kemudian kita ini dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi berucap apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Begitu juga di sore hari yang kemudian menjadi wirid kita. Supaya apa? Supaya kita ini ngecas keyakinan kita kepada Islam. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi, rasul yang diutus oleh Allah untuk kita, yang kemudian untuk kita teladani. Itu terus supaya ini tidak hanya sekedar wirid mati, tetapi kemudian wirid ini yang kemudian diharapkan kemudian kita ini semakin apa? Mencintai Islam. Dengan cara apa? Mengkaji al-Islam secara kafah. Oleh karena itu sampai orang ngaji, Pak. Wong gak ngaji itu ngerti titik wae kementus. Ya, ngerti titik kementus sing seje dianggap salah. Padahal dia baru tahu dia dikit. Tapi guayanya kayak langsung yang lainnya dianggap syubhat. Kowe iku ngerti apa? Ya, oleh karena itu kalau nggak tahu, jangan kemudian komentar. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bahwa nikmat Islam itu luar biasa. Berikutnya, wala tuslimu hatta tahabbu. Ya. Jadi kalian tersebut itu tidak akan pernah berislam secara benar hatta tahabbu, sehingga kalian tersebut itu saling mencintai. Jadi saling mencintai sesama Islam itu adalah cerminan bahwa orang itu serius di dalam berislam. Jadi pada Islami tukaran. Ya, mengerikan itu. Para jamaah sekalian, jadi sekali lagi, wala tuslimu hatta tahabbu, kalian itu tidak dianggap Islam secara benar hatta tahabbu, sehingga kalian itu saling mencintai. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan ada 7 golongan, di mana 7 golongan ini nanti akan mendapatkan tribun. Di saat tidak ada tribun, tidak ada naungan di sisi Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah memberikan naungan kepada mereka fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Panas, Pak. Para jamaah sekalian, ketika panas itu, yup-yupan kecil itu aja itu sudah berharga. Ya, naungan kecil aja itu sudah berharga. Apalagi naungan itu luas. Apalagi kemudian wis ana yup-yupane dikai AC pisan. Itu luar biasa, kayak sekarang ini. Nah, lalu kemudian apa? Siapa 7 itu? Adalah al-imamul adil. Pertama, pemimpin yang adil. Imam adil itu, pemimpin yang adil itu luar biasa, Pak. Jadi ngerti, kemudian rakyatnya itu kelet-kelet di Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya tekon yang gini kono.
tongkrongi sana, lihat mereka keadaannya. Jangan percaya kepada menteri-menterinya yang menyatakan bahwasanya tumbangnya kayu-kayu itu adalah karena tumbang secara alami. Itu njaluk diseret neng gene kono wong sing ngono gitu, Pak. Jadi mosok angin itu terus nggawa geraji ginsu gitu dah. Ya. Lah kok roto-roto. Ono nomornya pisan. Mbuh gak ngerti aku. Aneh negeri kita ini. Maka sekarang ini pelawak itu tersaingi dengan pejabat-pejabat di negeri ini. Kalah lucu. Berikutnya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, fi ibadati rabbih. Dan pemuda yang rajin beribadah kepada Tuhannya. Lek tua-tua ibadah rajin wis pancene wayahe sambu. Ambu lemah. Tapi kalau kemudian masih kawesit, dia rambutnya dorompote, langkai bewanter, tapi kemudian mau ibadah, ngerti apa namanya dia rajin ke masjid, itu yang mendapatkan tribun. Ya lumayan lah kita tua-tua ini, jenengan tua, saya ini belum. Saya belum tua. Saya masih muda. Mudah-mudahan. Lalu kemudian berikutnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga itu adalah yang mendapatkan tribun, yaitu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi masjid itu sepi, itu dia tersebut itu sedih. Piye carane masjid itu makmur? Piye carane wong itu nyaman di dalam masjid? Mulane ojo gegeran perkara macem-macem. Hal yang enggak bejaji terus jadinya gegeran. Jangan. Ya. Lalu kemudian berikutnya apa? Warajulani tahabba fillah ini. Dan yang mendapatkan naungan nanti adalah dua orang yang saling mencintai fillahi karena Allah. Ijtama alaih. Jadi keduanya itu bersatu berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaih, dan kemudian berpisah pun karena Allah. Bukan karena materi, bukan karena jabatan. Ini angel, Pak. Ya. Mulane konco sing tenanan itu adalah ketika kita susah mereka datang. Itu teman yang sejati itu, Pak. Tapi like kene sukses teko, akeh tunggale, Pak. Laler ya teko. Gitu ya. Tapi kalau kita susah, kemudian mereka datang memberikan semangat, memberikan motivasi, kemudian kita tersebut ya apa carane bangkit, dan kadang kemudian mereka menyumbang apa yang dibutuhkan. Itulah teman sejati. Mereka itu adalah tahabba fillah, yang bercinta karena Allah, bukan karena materi. Kembali lagi pada hadis yang di atas tadi. Yang berikutnya adalah wa afsyus salam tahabbu. Ya apa Pak carane saling mencintai itu muncul? Apa? Afsyus salam, tebarkan salam. Ucapkan salam kepada man arafta, kepada orang yang kau kenal bahwa itu muslim, walam ta'rif, dan kepada wamal lam ta'rif, dan pada orang yang tidak kamu kenal tapi potongane iku Islam. Ojo ndelok iku NU Muhammadiyah, deso itu sudah, Pak. Udah deso itu. Jadi kita orang yang berperadaban itu adalah tidak dibentengi dengan itu. Kita mengucapkan salam itu tidak melihat celana cingkrang apa enggak cingkrang, bukan itu. Kok gak cingkrang mari ora disalami. Lah padha cingkrange nyalami, utawa sing enggak cingkrang nyalami sing cingkrang, sing enggak cingkrang. Lah ambek sing cingkrang enggak gelem, itu padha gak warase. Halo? Yang perempuan juga gitu. Oh, yang pakai cadar merasa lebih suci daripada yang tidak bercadar. Enggak, cadar itu enggak wajib. Hanya Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa cadar itu wajib. Ayo, yang menyatakan pengikut Syafi'i bojone kongkon ya cadar kabeh. Kalau serius loh, Pak. Serius menjadi pengikut Imam Syafi'i yang mewajibkan bercadar, ya kudune
Sumuk. Jadi mengucapkan salam, menebarkan salam, itu yang menjadikan akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Apa toh Pak itu soroi mengucapkan salam kepada sesama Islam? Apa sih? Itu kan kemudian karena ego kita. Karena nafsu kita, itu duduk boloku, duduk teman sepengajianku, duduk semajet dengan aku. Lah apa itu Islam? Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim satu itu saudara dengan Muslim yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Saudara seperti laksana saudara kandung. Itu Pak. Jadi ngucapin salam. Wah Islam, jenggotan enggak jenggotan, ucapkan salam. Jadi anggap aja enggak pakai jenggot itu adalah lagi ditebangi itu. Kayak hutan yang ada di ngono wae. Wangel tenan. Jadi afsyus salam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ayyuhan nas, wahai manusia. Afsyus salam. Tebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Sukalah kalian berbagi makanan. Berikan makan. Wasilul arham. Dan hendaklah kalian silaturahim. Wasallu wan nasu niyam. Dan salatlah kalian di ketika manusia pada tertidur di keheningan malam. Tadkhulu al jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Dengan sejahtera, aman, bleng melbu Pak. Syukur-syukur bi ghairi hisabin wala adzabin, dengan tanpa hisab, tanpa azab. Insyaallah. Nah, afsyus salam. Kadang itu konjong ngaji dino-dino ngaji bareng, tapi gak kenali. Ngono ya urip. Lho salat berjamaah sampinge iku gak tau lak takon jeneng iku sapa. Jadi sholat jamaah blegere tok fisike, tapi rohaninya itu enggak berjabat tangan, enggak semrawung, mek fisike tok gayae tok iku mepet. Lho tenan aku ngomong serius iki, Pak. Serius iki dina iki aku. Ya. Sedih saya itu lihat umat Islam model kayak begini. Sehingga kemudian coba, ketika kemudian ada orang yang membantu karena orang asing ditolak, kenapa? Islamnya perlu dipertanyakan itu. Ya. Jadi kowe isin dibantu wong asing, yo bantuan sing akeh. Kan gitu toh? Ya. Duit diempet ae. Lalu kemudian apa? Berikutnya, jadi kalau kalian tebarkan salam tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Wa iyyakum wal budhah. Ini keras sekali Rasul menyatakan wa iyyakum, dan jauhilah olehmu al budhah. Apa itu al budhah itu? Membenci seseorang. Al budhah. Kenapa? Fa innaha hiya al haliqah. Al haliqah. Jadi al-haliqah, bahwa membenci seseorang itu adalah al-haliqah yang akan bisa mencukur, tahlik. Jadi kalau dalam rangkaian ibadah umrah atau haji, setelah orang tersebut itu menjalankan, sudah berihram, sudah tawaf, sudah sa'i, kemudian apa Pak? Tahallul. Apa tahallul itu? Nyukur rambut, potong rambut. Tahallul itu bukan cukur rambut. Tahallul itu artinya melepas ikatan-ikatan yang tadinya enggak boleh menjadi boleh. Lawannya tahallul itu ihram. Paham ya? Ihram itu mengikat yang tadinya boleh jadi enggak boleh.
Pakai kopiah nggak boleh. Ya, kelihatan aurat walaupun dengan suami istri tidak boleh. Kenapa? Lagi ihram. Tapi ketika sudah selesai sampai kemudian sa'i, maka itu dikatakan tahallul. Kapan ditandai menjadi tahallul? Melepas ikatan-ikatan. Maka halal itu sudah nggak ada ikatan, Pak. Ngerti ya? Maka ditandai dengan dicukurnya rambut atau kemudian dipotong rambutnya. Jadi tahallul itu bukan mencukur rambut, tapi tahallul itu adalah melepas ikatan-ikatan. Setelah orang tersebut itu mencukur rambut, maka itulah namanya tahallul, sehingga kemudian dia pakai kopiah lagi bisa, lalu kemudian suami istri berjumbu boleh. Kenapa? Sudah halal lagi. Sudah paham ini? Ini lega koncoplek ora tak beritahu. Ya. Fa innaha yal haliqah, bahwasanya membenci orang itu adalah al-haliqah, yang bisa mencukur. Yang bisa mencukur apa? La aqulu lakum, kata Nabi, aku tidak mengatakan kepada kalian tahlikus syar, bukan mencukur rambut, bukan. Tahlik, mencukur rambut, bukan. Tetapi walakin tahlikud din. Tetapi membenci orang itu artinya bisa memangkas agama. Paham ya? Membenci orang itu bisa memangkas agama. Memotong agama. Sebagaimana orang itu memotong rambutnya. Artinya apa itu? Bahwasanya ketika orang tersebut itu melakukan kebencian kepada seseorang, maka itu telah memangkas amalan-amalan yang telah dia lakukan itu. Sebagaimana hasud itu bisa menghilangkan daripada amal. Sehingga Nabi mengatakan, iyyakumul hasad, jauhilah olehmu hasud itu. Kenapa? Fa innal hasada ta'kulul hasanat. Hasud itu akan bisa memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana api bisa memakan habis, melahap habis kayu-kayu bakar yang kering. Membenci orang lain tanpa sebab itu pun juga demikian. Para jamaah sekalian, ada membenci karena Allah itu ada, dibenarkan. Ketika Allah tersebut itu Allah dimusuhi, Rasulnya dimusuhi, baru kita tersebut itu membenci kepada orang itu. Marah kepada orang itu. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi adalah hal yang amat sangat urgent sekali itu. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini tadi ya. Ini saya ketik di sini, perintah menjauhi kebencian. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk menghindari sifat al-bughdah, kebencian, dan al-hasad, kedengkian. Hasad itu apa toh, Pak? Enggak ridho kalau ada orang lain itu sukses. Enggak ridho kalau ada orang lain itu menerima nikmat. Enggak seneng lek wong lain iku bojone luwih ayu timbangane bojone dheke. Enggak ridho kalau ada orang lain itu luwih sugih, luwih mapan timbangane dheke. Enggak ridho kalau ada orang lain itu kemudian banyak yang menyanjung daripada dirinya. Itu adalah hasud. Kenapa kok dilarang, Pak? Karena itu menjadikan orang itu tidak akan pernah damai, nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah bahagia. Mari ngono, Pak, membenci orang gitu, ternyata kemudian ono tonggo anyar lebih hebat lagi daripada yang tadinya yang ada. Wis tambah mati kutu, Pak. Iku wong hasud itu engko mati ini karena dek. Ngerti? Ya, kena penyakit dek gitu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iki jam pira? Belum ya? Oh, aku takon toh. Nah,
Ini yang saya maksud ini, persatuan. Orang itu kalau ruhnya itu terjadi kesamaan frekuensi, Pak ya, rohnya itu kemudian iman pada iman, solih pada solih, maka kemudian nanti begitu ketemu tek itu langsung enak, Pak. Ketemu itu nyambung. Kenapa? Frekuensinya ketemu. Maka di sini dikatakan adalah haddatsana Ahmad bin Asim qala haddatsana Sa'id bin Ufair, ya. Jadi Ufair itu qala haddatsani Ibnu Wahbin an Haywata bin Shuraih an Darraj an Isa bin Hilal As-Sadafi an Abdullah bin Amr ibn Al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna ruhal mu'minain, sesungguhnya rohnya dua orang yang beriman, Pak ya, dua orang yang beriman itu rohnya layal taqiyani, sungguh keduanya tersebut itu pasti akan berjumpa. In fi masirati yaum, dalam perjalanan hari, dalam sepanjang hari itu ketemu rohnya orang yang beriman. Kalau benar-benar beriman, Pak, bukan munafik. Kalau munafik dengan orang beriman itu nggak akan pernah ketemu rohnya. Jadi setiap dua orang beriman layal taqiyani, jadi ruhal mu'minain, rohnya dua orang beriman itu layal taqiyani, pasti ketemu fi masirati yaum, dalam perjalanan sepanjang hari. Wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu, mereka tidak dapat melihatnya satu sama lain, tapi kemudian frekuensinya nyaun. Iku nggak ngerti, Pak, iku sopo ya jane, tapi kemudian nyaman, enak ketemu itu. Ya. Kenapa? Karena ruhnya orang beriman itu dikatakan gini oleh Rasul an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al arwahu junudun mujannadah. Para ruh-ruh itu adalah junudun, bagaikan bala tentara mujannadah yang kemudian berkelompok-kelompok, fama ta'arafa minha iktalafa. Kalau sekiranya ruh itu pada mengenal, artinya sefrekuensi pada orang-orang beriman, podo imane iktalafa, maka kemudian mereka akan ta'aluf, mereka akan bersatu. Alif itu kan lurus, Pak ya. Maka kemudian orang yang kemudian perlu diluruskan itu namanya mu'allaf. Ya. Maka kemudian orang yang menyusun kata demi kata, lalu kemudian menjadi sebuah kitab. Orang itu yang menyusun kata demi kata, itu namanya mu'allif. Ya. Jadi bahasa Arab itu enak sekali, Pak. Nah, jadi fama ta'arufa minha iktalafa. Jadi kalau sekiranya para tentara itu sudah roh-roh itu sudah sefrekuensi, maka iktalafa, maka dia akan menjadi akrab bersatu, Pak. Nyaman ngomong itu enak, Pak. Jadi wis ibaratnya kemudian lus-lus gini nyaman. Tapi lagi gak kenal, apa sih? Pegang-pegang, kan itu toh. Jenengan kalau nggak ketemu sama istri jenengan gimana, Pak? Kayak Tom and Jerry. Ya toh? Yang satu ahli iktikaf di masjid, yang satu ahli iktikaf di nightclub. Naudzubillah min dzalik. Gak ketemu, Pak. Kayak Tom and Jerry, bahkan mungkin kayak Tom Cat. Nah, para jamaah sekalian, jadi wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kalau para ruh-ruh tersebut itu tidak sefrekuensi, tidak saling mengingkari, maka kemudian ikhtalafa, pasti selalu berselisih, Pak. Tidak peduli itu, ngapunten, Pak ya, ngapunten. Ustadz sama ustadznya. Kalau itu ustadz-ustadzan yang satu ustadz tenanan, Pak.
ketemu, berselisih. Tapi kalau ini adalah ustadznya ini bersih, pada bersih nih, ketemu tek itu nyaman. Kiai pada kiai ini. Kiai-kiaian ambek kiai tenanan. Gak ketemu Mbak, tukaran perkara tambang. Tapi kalau itu adalah sefrekuensi, enggak. Jadi ini yang kemudian kita ini apa? Ngenes sekarang ini. Kenapa kok terjadi begitu? Dalam level tinggi. Nabi mengatakan wa ma takarrah wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kalau sekiranya para roh-roh itu adalah sudah ada saling mengingkari. Tanakara itu dalam wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul itu saling. Sama dengan taqatala ya taqatalu taqatulan. Itu saling. Tanakara saling mengingkari minha ikhtalafa, maka kemudian pasti saling berselisih, Pak. Jadi karena beda pendapatan, akhirnya kemudian beda pendapat. Nah, para jemaah sekalian, mudah-mudahan umat Islam itu bersatu, lalu kemudian peradaban Islam itu kemudian akan bangkit kembali, ya. Dan kalau sudah kebangkitan umat Islam itu sudah tertuju, maka sekali lagi Indonesia emas itu keniscayaan. Sekarang ini jangankan perunggu, Pak. Wasiya itu durung, Pak. Kenapa? Eker. Ngerti ya? Eker pada Islam ya. Tapi kalau kita ingin kemudian Indonesia emas ya tadi. Harus kemudian ta'aluf, alun bersatu, satu dengan yang lainnya. Mekaten ingkang saged kula aturaken dalu menika. Ada yang perlu ditanyakan? Barangkali? Udah capek? Bismillah. Oh, belum dah tuh. Oh, wah, durung dah. Se. Nah, oh iya ini yang seru Pak, sama niku ngerti ana sing seru itu. Warajulun talabatu imra'atun. Yang satu riwayat warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ada seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan dzatu mansibin, yang memiliki jabatan wa jamalin dan memiliki kecantikan. Diajak untuk kemudian ngapunten Mbak ila nafsiha, untuk menikmati dirinya. Laki-laki itu diajak untuk menikmati dirinya. Ngerti Pak bahasanya ya? Mulai disangoni. Tapi kemudian laki-laki itu mengatakan faqala inni akhafullah. Maaf. I'm sorry. Aku takut sama Allah. Dan itu contoh konkretnya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Wah itu, ini Pak, supaya jenengan tahu bagaimana dramanya Nabi Yusuf itu. Soro Pak, dadi Nabi itu Pak. Soro mulane ora tidak dibuka lowongan Pak. Lo tenan ini. Kalau Nabi ku tugasnya gampang, ngono mungkin dibuka lowongan itu. Nah ini ya Pak. Coba silakan dalam surat Yusuf. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي innahu la yuflihudz zalimun. Warawadathu, dan wanita tersebut itu ingin menundukkan an nafsihi, dari diri Yusuf, allati huwa fi baitiha, yang dimana Yusuf itu ada di rumah wanita itu.
Wanita itu Zulaikha dan suaminya adalah Al-Aziz yang merupakan bendaharawan negara, namanya adalah Putifar, dan kemudian kebetulan Putifar suaminya itu adalah off air, tidak pernah on air. Wis ngerti toh? Delok ana wong ganteng, ganteng, saya suwe tambang ganteng. Wa ghallaqatil abwab. Dia menutup pintu-pintu rumahnya. Berarti sugih tenan, Pak. Pintunya akeh. Lek pintu siji. Lawat dia perumahan kan siji tok, Pak. Lek ndesok bahaya, Pak. Pintunya itu di belakang ngono, ning ngene ngarep ono, ada di samping ngono. Sugih, Pak. Omahe tanahe ombo. Ning kene gajine gede, pintune siji. Lek pintu loro yang ngarep-ngarep ae kepeksa itu. Ya. Bahkan laqadil abwab, dan wanita itu telah menutupi pintu-pintu rumahnya. Wa qalat, dan dia mengatakan, "Hai talak, kemari kau Yusuf." Wong ayu dengan jari lentiknya mengatakan dengan desahan yang luar biasa. Mana, Pak? Enggak peduli jenggote putih, Pak. Logrok. Wa qalat, "Hai talak, kemari di kau." Qala, maka berkatalah Yusuf, "Ma'adzallah, aku berlindung pada Allah." Kenapa? Yusuf itu sadar, Pak. Innahu rabbi ahsana mathwai. Rabbi di sini bermakna tuan. Sesungguhnya tuanku, Putifar itu adalah telah berlaku baik kepadaku. Tidak mungkinlah aku mengkhianati. Innahu la yuflihul zalimun. Orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Akhirnya kemudian apa? Karena rayuan pertamanya gagal, maka kemudian jurus berikutnya, Mbak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Langsung kemudian Zulaikha menghampiri Yusuf, Pak. Dan sungguh hammat bihi. Zulaikha telah berkeinginan kuat kepada Yusuf. Wa hamma biha. Yusuf itu sakjane ya kepingin, Pak. Ngelanang kok. Normal. Tapi Yusuf tersebut itu gimana, Pak? Laula arra'a burhana rabbi, kalau sekiranya ia tidak melihat keterangan Tuhannya, macam-macam tafsirnya ini, Pak. Saya baca di Al-Baghawi gini, kemudian Ibnu Katsir begini, kemudian di Ruhul Ma'ani begini, Jalalain sini, mungkin jalan lain yang saya nggak tahu itu. Kalau Jalalain kan ada tafsir jalan lain. Itu kemudian Allah itu menampakkan wajah daripada Yakub ayahnya. Sehingga kemudian dia sadar. Lalu kemudian apa? Kadzalika linasrifa anhu su'. Demikianlah kami palingkan darinya as-su'a, keburukan dari Yusuf, wal fahsya, dan hal yang dengki. Akhirnya kemudian apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh Yusuf itu di antara hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang ikhlas. Akhirnya kemudian wastabaqal bab, dan bermusabaqah, berlomba untuk mendekati pintu. Yusuf itu lari, Pak. Lari itu duduk mencari tempat yang lebih aman. Jangan gini-gini, untuk CCTV ini, kono aja. Enggak gitu, Pak. Dia lari, langsung kemudian waqaddat qamisah, dan kemudian koyaklah. Komis itu jadi bahasa kita kemeja. Komis pakai qaf, kemeja. Paham ya? Jadi bahasa Arab, wong Arab, komis itu qaf itu menjadi gamis. Nah, rizqan galu. Lalu kemudian apa? Koyaklah kemeja daripada Yusuf min duburin, bagian belakang. Berarti apa? Yusuf diuber. Ibu sing kepingine nemen iku Zulaikha apa Yusuf, Bu? Zulaikha. Zulaikha itu lanang ta wedok, Bu? Berarti wedok itu Masya Allah. Nafsunya tersebut itu tinggi, tapi kemudian andai kata hilang rasa malunya, dia jijiki. Coba, jenengan tidak akan pernah bisa mengalahkan wanita untuk urusan nafsu. Sampai kepingin ya apa sehat,
Wanita nggak usah itu. Sampai tetap kalah. Wis to? Wis ngono ae. Nah, itu ada ini. Jadi Yusuf itu role model yang luar biasa. Wes, yang berikutnya adalah warajulun tasaddaq akhfa, dan kemudian seorang yang kemudian mensedekahkan hartanya dengan samar, sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama shimalu, sehingga ia tidak diketahui oleh tangan kirinya ma tunfiqu yaminu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, dan laki-laki atau seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, di kesepian, di malam hari, fafadat ainah, lalu kemudian berderai air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.